Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Andrian dengan NIM 19033005 dari jurusan Fisika, Program Studi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran tugas dari mata kuliah Pembelajaran Fisika berbasis Teknologi dan Bencana. Dosen pengampu Bapak Fahrul Razi, SPD, MSI, PhD. Pada video pembelajaran kali ini, saya mengambil materi fluida dinamik dan nantinya saya akan menjelaskan keterkaitan materi fluida dinamik dengan kebencanaan. Selanjutnya di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu ada kompetensi dasar, yang kedua itu indikator pencapaian kompetensi, yang ketiga ada tujuan pembelajaran, yang keempat yaitu keterkaitan fluida dinamik dengan bencana. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya ada dua. Yang pertama, menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Yang kedua, membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip fluida dinamika. Yang kedua yaitu ada indikator pencapaian kompetensi. Ada 4. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep azas Bernoulli. Yang kedua, menganalisis azas Bernoulli dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengaplikasikan azas Bernoulli dikaitkan dengan teori Torricelli, penturimeter, tabung pitot, dan gaya angkat pesawat. Yang keempat yaitu menggunakan persamaan gaya angkat pesawat untuk menyelesaikan permasalahan kebencanaan. Yang keempat yaitu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan bunyi azas Bernoulli. Yang kedua, menerapkan azas Bernoulli dalam menyelesaikan permasalahan pada tabung pitot. Yang ketiga, menggunakan azas Bernoulli dalam menyelesaikan permasalahan pada penturimeter. Yang keempat, mengaplikasikan azas Bernoulli dalam menyelesaikan permasalahan pada gaya angkat pesawat terbang. Yang kelima, yaitu mengaplikasikan azas Bernoulli dalam menyelesaikan permasalahan tangki air yang berlubang. Yang selanjutnya yaitu aplikasi azas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tangki air berlubang. Sebuah tabung berisikan fluida dengan ketinggian permukaan fluida dari dasar adalah H, memiliki lubang kebocoran pada ketinggian H2 dari dasar tabung. Sehingga untuk persamaannya yaitu berlaku yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. Karena P1 yaitu sama dengan P2 dan P1 itu sama dengan 0, maka P1 itu lebih kecil dari P2. Sehingga rho GH1 sama dengan setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. GH1 sama dengan setengah P2 kuadrat ditambah GH2. Setengah P2 kuadrat sama dengan GH1 dikurang GH2. Sehingga didapatkan P2 kuadrat sama dengan 2G dikali H1 dikurang H2. Sehingga P2 sama dengan akar 2G dikali H1 dikurang H2. Yang kedua itu pipa penturimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur laju aliran suatu cairan dalam sebuah pipa. Pada dasarnya alat ini menggunakan pipa yang mempunyai bagian yang menyempit. Ada dua macam penturimeter, yaitu penturimeter tanpa manometer dan penturimeter dengan manometer. Yang ketiga yaitu tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara. Berikut ditunjukkan gambar tabung pitot yang dilengkapi dengan manometer yang berisi zat cair. Seperti gambar di atas, zat cair yang berada pada pipa U mempunyai beda ketinggian H dan massa jenis rho. Bila massa jenis udara yang mengalir adalah rho dengan kelajuan P, maka P sama dengan akar 2G H dikali rho per rho. Yang keempat yaitu gaya angkat pesawat terbang. Gaya angkat pesawat diperoleh karena tekanan di bawah sayap lebih besar daripada tekanan di atas sayap. Hal itu disebabkan karena perbedaan bentuk sayap pesawat yang lebih melengkung di bagian bawah pesawat, sehingga kecepatan di bagian bawah sayap lebih kecil daripada di bagian atas sayap. Desain sayap pesawat yang berbentuk aerodinamik menyebabkan kelajuan udara di atas sayap P1 lebih besar daripada di bawah sayap P2. Sehingga dengan menggunakan azas Bernoulli
untuk sayap pesawat di bagian atas dan pesawat di bagian bawah, di mana tidak terdapat perbedaan ketinggian sehingga energi potensialnya sama-sama nol. Seperti gambar yang ada di PPT. P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. P2 dikurang P1 sama dengan setengah rho dikali P1 kuadrat dikurang P2 kuadrat. Sehingga itu didapatkan gaya angkat F angkat atau F2 kurang P1 sama dengan setengah rho dalam kurung P1 kuadrat dikurang P2 kuadrat dikali A. Keterkaitan fluida dinamik dengan bencana, yaitu saya mengambil tentang kecelakaan pesawat. Dalam dunia penerbangan dikenal dua macam pengertian kecelakaan pesawat udara, yaitu kecelakaan adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar dugaan manusia yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang berlangsung sejak penumpang naik pesawat udara dengan bermaksud melakukan penerbangan sampai waktu semua penumpang turun dari pesawat udara. Jenis kecelakaan ini menimbulkan korban manusia, sedangkan kecelakaan adalah kecelakaan yang berhubungan dengan operasi pesawat dan tidak menimbulkan korban. Fluida dinamis sebuah fluida adalah fluida bisa berupa zat cair, gas yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, atau tidak kental, tidak turbulen, tidak mengalami putaran-putaran. Hukum Bernoulli adalah sebuah istilah dalam mekanika fluida yang membahas tentang gerak aliran fluida zat cair atau zat gas. Hukum Bernoulli berbunyi bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik per satu volume, dan energi potensial per satu volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Pada dasarnya, pada pesawat terbang terdapat 4 buah gaya yang bekerja padanya, yaitu berat pesawat yang disebabkan oleh gravitasi bumi, gaya angkat yang dihasilkan pada sayap pesawat, gaya ke depannya yang disebabkan oleh mesin pesawat, dan gaya hambatan yang disebabkan oleh aliran udara. Seperti inilah gaya angkat sayap pesawat. Pada bagian depan pesawat terbang dirancang melengkung ke atas. Udara yang mengalir pada sayap pesawat terbang tersebut akan seperti air yang mengalir pada pipa yang memiliki penampang yang besar menuju ke pipa yang memiliki penampang yang lebih kecil. Hal tersebut akan membuat laju dari udara yang berada di atas pesawat menjadi cepat sehingga tekanan udara di bagian atas menjadi rendah. Akibatnya, karena adanya perbedaan tekanan udara antara bagian atas dan bagian bawah sayap pesawat, maka sayap pesawat akan terdorong ke atas dan akhirnya membuat sayap pesawat dapat terbang. Ketika pesawat terbang terjadi tekanan udara bagian atas lebih besar daripada tekanan udara bagian bawah, maka pesawat akan mengalami gangguan, mengakibatkan pesawat akan terdorong ke bawah dan akhirnya membuat pesawat jatuh. Hal inilah yang bisa mengakibatkan terjadinya sebuah kecelakaan pesawat secara fisika. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan, yaitu M. Farhani Rashid dan kawan-kawan tahun 2008, kajian konsep fisika 2 Bandung Platinum. Sunaldi, Lilis Duniani, 2014, buku siswa fisika SMA kelas 11 Bandung Diarama Widya.